Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kabar menyedihkan datang dari Kabupaten Mesuji, Lampung, di mana seorang wanita yang bernama Rosia Aprilia, 24 tahun, yang merupakan seorang tenaga pendidik, ditemukan telah meninggal dunia dalam kamar mesnya. Lalu, siapakah pelaku aksi keji tersebut dan apa motif sebenarnya? Rosia diketahui merupakan warga desa Bujung Buring, Kabupaten Mesuji, yang berprofesi sebagai salah satu tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya Mesuji. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang sahabatnya yang tergeletak di atas tempat tidur pada hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu salah satu rekan korban sesama guru di SD Bujung Buring yang bernama Siti hendak masuk ke dalam kamar. Diketahui korban dan Siti merupakan teman satu mes. Siti berniat mengajak korban untuk menunaikan sholat asar, namun ia terkejut dan kemudian menjerit histeris. Bagaimana tidak? Betul. Siti melihat korban sudah kehilangan nyawa dengan luka sayat di bagian leher dan lantai yang penuh dengan genangan darah. Jadi intinya, seperti terjadi aksi penghilangan nyawa. Karena sejumlah barang berharga seperti handphone dan laptop nampak di situ dan kamar tetap rapi. Tragisnya, korban baru saja diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Kabupaten Mesuji. Beliau baru saja keterima PPPK namun belum menerima SK, tutur Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Mesuji. Dari penuturan kerabat korban, yaitu Bapak Ansori, bahwa korban ini berstatus sebagai seorang janda dan hendak menikah lagi dengan kekasihnya yang sekarang menjadi tersangka. Pak Ansori selaku paman korban mengatakan rencana pernikahan itu sudah terjalin, karena sebelumnya pihak keluarga pelaku dan korban sudah saling bertemu dan berkomunikasi untuk menentukan langkah ke depannya. Dijelaskan Pak Ansori, jika korban merupakan putri pertama dari pasangan Pak Susilo dan Bu Suhaida yang tinggal di RT 3 RW 9 Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya. Kemudian Pak Ansori menuturkan korban sejak masih gadis itu sudah mengajar sebagai guru. Di sisi lain, warga sekitar juga mengenal pelaku. Kemudian sebuah fakta baru terungkap bahwa pelaku sempat berakting pingsan dan membuat alibi seolah-olah dia tidak mengetahui kejadian penghilangannya tersebut. Padahal dia sendiri pelaku utamanya. Adapun alibi yang dilakukan pelaku adalah dengan mengajak rekan korban untuk makan bersama agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian pelaku juga sempat berakting berpura-pura pingsan di kantor usai mendengar korban telah meninggal dunia. Motif yang menguatkan pelaku melakukan aksi kejinya adalah ia berpikir bahwa tunangannya tersebut dengan sengaja mengundur acara pernikahan. Dia berpikir bisa saja korban akan membatalkan atau mungkin dia ingin menikah dengan orang lain. Rasa kecemburuan yang berlebihan dan kekhawatiran pelaku yang akhirnya membuat gelap mata. Karena dia berpikir bahwa korban memiliki teman pria dan korban sering berkomunikasi dengan pria lain. Ketika bertemu, korban dan pelaku terlibat cekcok. Semula mereka biasa saja, kemudian mulai membahas masalah itu merembet kemana-mana. Bahkan beberapa kali korban memberikan penolakan untuk bertemu. Dan akhirnya mereka bertemu usai proses mengajar selesai di siang hari. Disitulah mereka bertemu, berdebat dan cekcok sampai naik pitam yang berujung aksi penghilangan nyawa terhadap korban. Kini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan akan dijerat dengan hukuman pasal 340 subsidi 338 KUHP dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan maksimal hukuman mati. Kerabat dan keluarga korban menuntut pelaku dihukum dengan hukuman setimpal karena mereka merasa sangat kehilangan dan tidak menyangka aksi keji tersangka yang merupakan tunangan korban sendiri. Dalam pers konferensi, Pak Kapolres mengatakan dari hasil penyelidikan terungkap pelaku dan korban berencana menikah dalam waktu dekat. Namun,
Pelaku emosi karena korban mengubah waktu pernikahan sebanyak 3 kali. Pelaku juga cemburu karena mendapati korban berkomunikasi dengan pria lain. Jadi pelaku dengan korban merupakan pasangan yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pernikahan. Namun, pelaku cemburu buta karena mendapati korban mempunyai hubungan dan berkomunikasi dengan laki-laki lain, maka ia berpikir bahwa korban hanya mempermainkan perasaannya dan tidak sungguh-sungguh ingin menikah dengan pelaku. Beberapa kali, pelaku memaksa guru honorer di SD Negeri 8 Tanjung Raya itu untuk bertemu. Pelaku bahkan sempat membuntuti dan mengikuti kegiatan korban sebelum menghilangkan nyawanya. Hal ini terlihat dari rekaman CCTV yang telah disita kepolisian sebagai barang bukti. Pelaku sempat juga mengikuti kegiatan korban di gedung arsip SPT tahunan. Dalam rekaman tersebut, kami dapatkan pelaku masuk ke lokasi tersebut untuk melihat kegiatan korban dan sudah berganti pakaian juga sebanyak 2 kali. Pelaku yang datang ke rumah dinas korban di kawasan Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, kemudian menghilangkan nyawa kekasihnya menggunakan knaif dapur. Kemudian jasad korban ditemukan dengan berluka di bagian leher dan sudah bersimbah dengan noda merah. Di kamar rumah dinasnya di kawasan Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Pelaku menggunakan senjatanya 1 kali dengan knaif dapur yang diambil dari dapur dimas korban, dengan luka sayat sepanjang kurang lebih sepanjang 20 cm, ujar Kapolres Mesuji. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Mesuji berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah jenazah korban ditemukan, pemuda berusia 22 tahun itu diamankan di rumahnya di kawasan Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu sebilah knaif dapur sepanjang 20 cm yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, dan juga pakaian pelaku yang masih terdapat bercak noda merah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Pak Susilo, ayah korban, meminta petugas kepolisian memberikan hukuman seadil-adilnya dengan hukuman terberat. Kalau bisa, hukuman mati, Pak. Pak Susilo mengutuk keras perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa anaknya sendiri, apalagi mereka sudah bertunangan dan hendak melangsungkan pernikahan. Permintaan dari Pak Susilo atas peristiwa yang menghilangkan nyawa putrinya, guru SDN 8 Tanjung Raja, Mesuji Lampung tersebut disampaikan lewat sambungan telepon kepada tribunlampung.co.id. Harapan saya bagi pelaku untuk dihukum mati. Apapun bentuknya, tiada maaf untukmu, ujarnya sesenggukan. Pak Susilo menyebut ia sangat menyesal tidak bisa menyelamatkan putrinya. Beliau juga menyebut perbuatannya dilakukan oleh Andre atau calon menantunya tersebut sangat menyakitkan bagi hati keluarganya. Apalagi kami sangat menyayangi anak perempuan pertamanya itu. Sakit sekali, Pak. Saya kehilangan anak yang kami banggakan. Pak Susilo menuturkan, seorang pria tidaklah pantas melukai perempuan memakai kekerasan fisik, apalagi sampai menghilangkan nyawa dengan cara yang sangat keji. Dari pengakuan Pak Susilo, sampai saat ini istrinya masih syok dan belum bisa memberikan keterangan ataupun diwawancarai. Mereka sangat merasa depresi atas kehilangan putrinya. Saat ini saya masih merasakan kesedihan itu. Tetapi ibu korbanlah yang merasa paling kehilangan anak pertamanya yang bernama Rosiana. Dia sebenarnya harapan untuk adik-adiknya yang masih sekolah, Pak. Sebelumnya usai peristiwa kelam itu terjadi, ayah korban sempat membagikan postingan anaknya. Sang ayah membagikan postingan anaknya yang sedang memakai pakaian toga wisuda di akun media sosial Facebook pribadi. Dalam postingannya, ayah korban minta maaf kepada anaknya dan memohon segala dosa anaknya diampuni oleh Allah SWT. Ya Allah, begitu cepat engkau mengambil anakku. Maafkan ayahmu, nak, tidak bisa melindungimu. Dan sekali lagi, maafkan ayah dan ibumu, nak. Semoga engkau diampuni segala dosa dan terima di sisimu, ya Allah. Tulis ayah korban. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.